Hai, ketemu lagi bosku. Biasanya kita selalu bahas mobil-mobil murah sob. Emang mobil murah nan indah itu selalu menarik, ya nggak? Buat kita-kita kalau modalnya minim. Tapi kali ini kita lihat-lihat mobil yang keren parah sob. Idaman kaum jiwa muda pokoknya. Buat kaum ada yang lagi cari jodoh, pacar, ataupun HTS-an. Emang masih ada ya HTS-an ya? Karena mobil-mobil ini gantengnya bikin naksir sob. Minimal kalau ente punya mobil-mobil ini, kalau udah parah banget jomblonya, jamin punya pacar deh. Walaupun mau jadi pacar karena mobilnya keren, bukan karena elunya. Tapi, kalau emang belum mampu apa belum sempat karena masih ada kebutuhan yang lain, lihat-lihat aja dulu sob. Jadi paling nggak udah ada impian gitu kalau punya duit sekitar 100 jutaan. Ya nggak? Yoi, kita taki sob. Yang pertama, ada Honda Civic FD1 1800cc tahun 2006. Mobil ini sob, gokil banget peletnya buat melet kaum hawa. Kata orang, ini namanya pelet Jepang. Nggak cuma kaum hawa, laki-laki aja ngiler sob lihat ini. Karena kalau udah dimodif, di image-nya itu, kerennya nggak ketulungan. Honda Civic FD adalah satu sedan compact Honda yang paling populer di kalangan masyarakat Indonesia hingga mancanegara. Setelah sukses dengan Civic ES dan berhenti pada tahun 2005, akhirnya Civic FD diperkenalkan tahun 2006 sob, dengan varian mesin 1,8 liter untuk FD1 dan mesin 2 liter untuk FD2. Dia diposisikan sebagai celah antara Honda City GM2 dan Accord GP2. Untuk pertama kalinya, Honda bikin platform yang berbeda sob. Satu untuk Eropa tipe hatchback dan satu untuk global tipe coupe dan versi sedan. Perbedaan antara keduanya adalah Civic FD Eropa menggunakan suspensi belakang sederhana atau punyanya Honda Jazz GE8. Tapi Civic FD Global punya pilihan 2 pintu dan 4 pintu dan suspensinya jauh lebih baik. Dengan desainnya yang mencolok dan sporty, mobil ini mampu menyihir para remaja ataupun eksekutif muda sob buat jadiin mobil ini jadi tunggangannya. Dan juga biaya perawatan yang minim dan bahan bakarnya irit, cocok untuk dompet mahasiswa. Mobil ini dijual dari tahun 2006 sampai tahun 2011 sob. Setelah itu diganti sama Civic FB dan dianggap sebagai penerus yang kurang inovatif karena cuma ganti model aja sob. Jeroannya mah sama. Kita ke fiturnya. Sudah ada dual SRS airbag, ada ABS, EBD, keyless entry, immobilizer, audio double din, setir sudah tilt dan teleskopik, electric mirror, dan jok kulit. Ngomongin mesin, mobil ini membawa mesin berkode R18A1 1,8 liter 4 silinder segaris 16 katup SOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 140 horsepower dan torsinya 177 Nm. Nah, sekarang kita ke kelebihannya. Desainnya atraktif dan sporty, sudah menggunakan teknologi iVTEC, kabinnya luas, speedometer dan konsol tengah futuristik sob, tenaganya responsif, konsumsi BBM-nya cukup efisien, handlingnya mantap, interior modern dan nyaman. Tapi kelemahannya, kursi depan agak keras sob, bising pada kecepatan tinggi. Untuk FD1 yang tahun 2006 ini minim fitur sob, bantingannya keras, efek delay handling yang enak, dan posisi kursi terlalu rendah. Maklum karena mobil ini memang didesain ala-ala sporty. Ngomongin BBM 1 liternya bisa untuk mencapai 7-10 km sob dalam kota, dan untuk keluar kota 1 liternya bisa untuk mencapai 10-13 km. Untuk harga di tahun 2020 ini, Civic FD1 tahun 2006 ada di sekitar 95 jutaan sob, dan pajaknya lumayan mahal, yaitu 3,8 jutaan. Lanjut kita ke Eropa sob, ada BMW E90. Mobil ini menjadi mobil terganteng kedua menurut Mimin sob. Mobil yang pernah dipunyai sama si Gopher Hilman ini, level kegantengannya sama sob sama FD1. Kalau FD1, nuansanya full sporty. Tapi kalau yang ini, sporty dan mewahnya 50-50 sob. BMW terkenal sebagai produsen otomotif dan mengedepankan unsur dinamisme berkendara. Nah, khususnya buat seri 3 memang benar adanya sob. Beda sama kasta-kasta di atasnya. Khusus untuk seri 3 ini, elemen sportnya kerasa banget sob. Mobil ini lahir setelah kesuksesannya E46. Kemudian, nongollah BMW baru dengan kode E90. Di Indonesia, mobil ini hadir di akhir tahun 2005-an dan masih berbentuk CBU. Dan kelebihannya yang unit CBU adalah adanya sunroof dan engine push start button sebagai standar. Untuk pilihan mesin ada 3 sob, yaitu 2000cc, 2500cc, dan 3000cc. Nah, yang kita bahas ini, yang 2000cc ya sob, yang pra facelift. Kita ke mesin sob, mobil ini membawa mesin berkode N46B20, 2000cc, 4 silinder segaris 16 katup SOHC double vanos, dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 148 horsepower.
dan torsinya 170 Nm. Untuk transmisi cuma ada satu ya sob, Matic Steptronic 6 percepatan. Gokil kan? Kelebihannya, desainnya modern. Walaupun banyak yang nilai desain E90 nggak sekeren E46, tapi menurut Mimin, keren-keren aja sih. Legroomnya lega sob, fiturnya lebih canggih daripada sebelum-sebelumnya. Handlingnya bagus, sasisnya lebih kuat dari E46. Suspensinya lembut, harganya terjangkau untuk kelas penerus dari E46. Transmisinya dan akselerasinya mantap. Tapi kekurangannya, ECU-nya sering bermasalah sob. Tapi itu wajar, karena nggak cuma BMW yang punya masalah ini. Semua mobil-mobil Eropa punya masalah yang sama. Dan yang paling kelihatan, mechatronic oil-nya sering bermasalah jika nggak dirawat dengan baik. Daya tahan materialnya kurang baik, bantingannya keras, dan nggak disediain ban serep sob di dalam bagasi. Jok belakang terlalu tegak, fitur elektriknya terlalu sensitif, jadi bakalan ngerepotin banget kalau mobil ini sudah berusia. Karena dikit-dikit pasti indikatornya jadi nyala. Dan harga jual bekasnya lumayan anjlok sob. Ngomongin BBM 1 liternya bisa untuk mencapai 8-10 km dalam kota. Main irit kan? Dan luar kota 1 liternya bisa untuk mencapai 9-12 km. Untuk harga, BMW E90 tahun 2006 ada di sekitar 100 jutaan sob, dan pajaknya 4,6 jutaan. Mahal bet ya. Nomor 3 ada Mercy W211 E-Class. Pabrikan Eropa, kalau untuk segmen eksekutif, terbilang lebih mujur sob daripada sedan-sedan Jepang. Brand-brand yang sukses dengan citra sedan berkelas, di Indonesia diisi oleh BMW, Audi, dan juga Mercy. Ketiga brand ini mah nggak diragukan lagi sob untuk kemampuan marketingnya. Karena mbak-mbaknya mulus-mulus sob. Tapi selain mulus, apanya yang mulus ya? Kualitas mobil Eropa memang oke sob. Dia mampu mempertahankan kualitasnya di setiap produknya. Tapi untuk pasar Indonesia, Audi nggak bisa banyak bicara ya sob di sini. Yang lebih menonjol adalah BMW dan Mercy-nya. Kita ke spesifikasinya sob. Mercy W211 E-Class ini memiliki mesin berkode M271 941 1800 cc 4 silinder segaris 16 katup DOHC dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 161 horsepower dan torsinya 240 Nm. Untuk transmisi cuma ada Matic Steptronic 5 percepatan. Kelebihannya, desainnya lebih modern sob dan dinamis, membuat mobil ini disegani oleh calon pembeli. Build quality-nya bagus, varian mesinnya banyak sob, kabinnya lapang, dan sudah adanya update electrical untuk mengatasi masalah-masalah di model sebelumnya. Tapi kekurangannya, fitur elektrikalnya juga masih lemah sob. Standar bawaan Eropa, rem sensortronic brake control-nya sering bermasalah, dan pergantian untuk modul SBC-nya itu nggak murah sob. Biaya perawatannya mahal, dan fitur kemewahan di mobil ini banyak yang disunat. Ngomongin BBM 1 liternya bisa untuk mencapai 5-7 km sob dalam kota. Boros banget ya. Untuk luar kota 1 liternya bisa untuk mencapai 8-13 km. Untuk harga, di tahun 2020 ini, Mercy W211 E-Class ada di sekitar 95 jutaan sob, dan pajaknya 4,5 jutaan. Lanjut, kita ke brand Toyota, ada Corolla Altis Gen 2. Mobil ini terkenal mobil bapak-bapak banget sob yang dulunya, tapi sekarang udah bukan bapak-bapak lagi, tapi eksekutif muda. Karena yang punya rata-rata orang kantoran yang suka kenyamanan sedan, tapi maniak Toyota. Karena rata-rata mereka malas sama ada masalah di mobilnya sob, carinya yang spare-partnya murah, yang ngebengkelinnya juga gampang. Mobil ini masuk ke Indonesia pada tahun 2008 melalui tipe J, G, dan V. Kalau diurutin, J termasuk di varian entry level, dan G menengah, dan untuk V tipe tertinggi. Semua varian itu punya mesin yang sama sob, yaitu 1JZ FE 1800cc VVTi. Tapi selang setahun berikutnya, Toyota yang meluncurin tipe V memakai mesin yang baru, yaitu dengan mesin berkode 3ZR FE 2000cc dengan tenaga yang lebih besar dan banyak perubahan di dalamnya, yang diharapkan bisa meningkatkan penjualan Toyota Corolla Altis di Indonesia. Yang kita bahas ini yang 1800cc ya sob. Mobil ini membawa mesin berkode 1ZZ FE 1600cc VVTi 4 silinder segaris 16 katup dengan tenaga yang dihasilkan bisa mencapai 132 horsepower dan torsinya 170 Nm. Untuk transmisi yaitu manual 5 percepatan. Kelebihannya, variannya banyak sob, harga relatif terjangkau, unitnya banyak, mobilnya nyaman, spare part tersedia di mana-mana, kualitas interior bagus, kabinnya lapang, dan fitur kabin dan keselamatan lumayan lengkap. Tapi kelemahannya, modelnya terlalu kebapak-bapakan sob kalau nggak dimodif. Desain dashboardnya tidak terkesan modern, suspensinya terlalu lembut, dan setirnya terlalu ringan. Jadi agak bahaya sob dipakai buat ngebut di tol, harus hati-hati. Ngomongin BBM, 1 liternya bisa untuk mencapai 7-10 km sob dalam kota. Dan untuk luar kota, 1 liternya bisa untuk mencapai 9-13 km.
Untuk harga Toyota Corolla Altis Gen 2 ini di tahun 2020 adalah sekitar 100 jutaan dan pajaknya 3,8 jutaan. Yoi, itulah tadi sob, mobil-mobil keren yang harganya sekitar 100 jutaan. Sekali-sekali bolehlah kita mimpi punya mobil yang mahal, tapi kalau emang belum bisa beli, nggak masalah sob, CLBK aja dulu, cuma lihat beli kagak. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir, kita ketemu lagi di minggu depan. Saya doakan sehat selalu, lancar rezekinya, menanjak terus karirnya, sukses usahanya, dan segera bisa untuk beli mobil dan rumah impiannya. Amin. See you in the next video, dan I'll be back. Ciao.